Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al baiti ajma'in at-tahirin al-akhyar wa jami' sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluh wa jami' al-awliya ta'ala bi masyarik al-ardh al-magharibiyyah fi barriyyah wa bahriyyah bi yamina ila shimali wa sunmani adam ila yaumil qiyamah wa jami' al-ulama al-amilin والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وجميع أساتذتنا في بلدنا إندونيسيا وخصوصا في مدينة Cirebon وحصل المغفور وخاصم على بيتهم على سلسلتهم سمعنا لحبك الفقير إلى رحمة ربي من أبائنا حاضرين وأماتنا حاضرين وعمنا حاضرين وعماتنا حاضرين وخالنا حاضرين وخالاتنا حاضرين وإخواننا حاضرين وخاتنا حاضرين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الذين يقبلون في مدينة Cirebon وصلهم وفرهم وخاصهم على بيتهم على سلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Fatihah kita semua diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, tokoh masyarakat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Masjid Al-Fitrah Kota Cirebon serta jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama untuk bersama-sama mencari ilmu Allah di setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala serta hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia bekal di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan risalah kepada kita semua. Semoga kita senantiasa tergolong menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu serta adik-adikku yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selasa kemarin sudah sama-sama kita belajar dalam faslun maning taqadha wudu'uhu, bagi yang batal wudunya tidak boleh melaksanakan 4 perkara sebelum dia mengambil air wudu. Sekarang faslun menjelaskan tentang wa yahrumu alal junubi, diharamkan bagi orang yang memiliki junub. Junub itu berarti jinabah yang mewajibkan orang tersebut itu mandi besar. Ketika ada seorang muslim atau muslimah posisinya memiliki junub belum mandi besar, ya, maka bagi muslim dan muslimah tersebut
diharamkan, tidak dibolehkan melakukan sittata asya, melakukan 6 perkara. Ahaduha as-salat. Yang pertama, orang yang memiliki junub, orang yang belum mandi besar, berarti mempunyai hadas besar, maka orang tersebut saat itu ketika melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah sebelum orang tersebut mandi besar. Ya. Kenapa bisanya tidak bisa? Lil hadis, karena melalui hadis Nabi, la yuqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin, tidak diterima sholatnya orang tersebut ketika posisinya tidak suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan diteruskan, Qala Nawawi, disebutkan menurut Imam Nawawi, amma idza lam yuhdas junuban ma'an fala tara wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waktu alal junub. Menurut pendapat Imam Nawawi, tak kala posisi kita memiliki junub, junub itu berarti disebabkan karena berhubungan suami istri atau keluar sperma, itu berarti memiliki junub. Menurut Imam Nawawi, tak kala kita posisi junub, kemudian kita mau mandi, tidak ada air, kita mau tayamum, tidak menemukan debu, maka bagi orang tersebut tidak apa-apa, masih memiliki junub, sholatnya lihurmatil wakti, karena menghormati waktu sholat. Tatkala menemukan air atau menemukan debu, maka orang tersebut mengambil mandi besar, atau tidak menemukan air berarti dia dengan tayamum, kemudian mengulang sholatnya kembali. Itu lihurmatil wakti, karena menghormati waktu. Itu menurut Imam Nawawi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, wasaniha at-tawaf. Orang yang memiliki junub itu tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf apa saja? Tawaf sunnah ataupun tawaf rukun. Rukun umroh, rukun haji. Ya. Lil khabaril hakim, karena menurut pendapat Imam Hakim, at-tawafu bil baitis shalah ay kas-sholati fi satrin wa taharatin. Menurut Imam Hakim, bahwa tawaf itu seperti kita melaksanakan sholat. Orang melaksanakan sholat berarti harus fi satrin wa taharatin, posisinya harus menutupi aurat dan posisinya harus suci. Seperti itu ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tawaf, posisi kita memiliki hadas kecil harus berwudu dulu. Tatkala kita memiliki hadas besar, maka harus mandi dulu. Tidak boleh tawaf, karena orang tawaf itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, dan menutupi aurat. Itu menurut Imam Hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisuha, dan yang nomor 3, bagi orang yang belum mandi besar, bagi orang yang mempunyai junub atau jinabat, maka yang ketiga, orang tersebut tidak boleh melakukan terlebih dahulu mashul mushaf, yaitu memegang lembaran
Al-Quran. Ketika posisi kita punya junub, berarti orang yang memegang lapisan, orang yang memegang lembaran Al-Quran atau satu Al-Quran full itu harus berwudu terlebih dahulu bagi yang batal wudunya. Bagi yang punya junub harus mandi junub dulu. Seperti itu. Qala An-Nawawi, menurut Imam Nawawi, idza katabal junub awil muhdas mushafan in kana yahmilul waraqati wa yamsuha halul kitabah fa huwa haramun. Menurut Imam Nawawi, idza katabal junub awil muhdas, ya, ketika posisi kita tidak punya wudhu, posisi kita belum mandi besar. Menurut Imam Nawawi, kata berjunub, lalu kita menulis Al-Quran, ini kertas kosong, lalu kita ambil pulpen, posisi kita tidak memiliki wudhu, posisi kita memiliki junub, belum mandi besar, lalu nulis Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, haram ini, tidak boleh. Dan menurut Imam Nawawi, idza katabal junub awil muhdas, ketika menulis orang yang memiliki junub awil muhdas atau memiliki hadas kecil, mushafan, di dalam mushaf, ingkana yahmilu waraqatan, ingkana lamun ana sepobong yahmilul waraqah, atau dia menulis membawa kertas waraqah, wayam suha halal kitabah bahwa haramun, maka itu hukumnya haram. Jadi harus wudhu dulu, harus mandi besar dulu ketika punya junub atau wudhunya batal. Seperti minggu kemarin saya sampaikan, sekarang musim digital, tatkala HP posisi berarti umum, bisa muncul apa saja. Ketika HP ini muncul Al-Quran, maka hukum HP ini berarti mushaf, tidak boleh dipegang bagi orang yang memiliki junub. Nah, seperti itu. Wa masul mushaf, dan memegang berarti tidak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ibu-ibu, bapak-bapak berpikir agama ngatur semene deteri, maksudnya barangkali bapak ibu menemukan hal seperti ini, kan seperti itu. Padahal sih gampang, batal wudhunya tinggal wudhu. Setelah berhubungan suami istri punya junub tinggal mandi, kan seperti itu. Ini sih barangkali menemukan hal seperti itu, berarti ada batasan. Orang yang batal wudhunya berarti tidak boleh melakukan sholat terlebih dahulu sebelum wudhu. Orang yang punya junub belum mandi besar, maka tidak boleh melakukan sholat dulu sebelum dia mandi besar. Tidak boleh tawaf kalau sebelum mandi besar ketika punya junub. Tidak boleh memegang Al-Quran sebelum orang tersebut mandi junub ketika punya junub, atau wudhu dulu ketika batal wudhunya. Dan yang keempat, warabi'uha hamluhu, dan yang nomor 4, orang yang punya junub tidak boleh membawa Al-Quran ya, Quran. Ibu-ibu tatkala yasinan, awas nih ya, yasinan, terus yasinnya ditaruh di tas ya, di tas atau di gelek. Dari rumah sudah wudhu, di perjalanan kaget atau kesandung sehingga kelempet. Nah, berarti ini batal. Ibu langsung pindahkan, ini sayanya batal wudhunya. Nah, seperti itu. Paham kan, Ibu? Soalnya yang rajin kelihatan di mana-mana itu ibu-ibu yasinan, apaan. Kalau bapak-bapak sih sabar ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, membawa mushaf bagi yang batal wudhunya. Bagi yang
belum mandi besar atau punya jinabat berarti tidak boleh membawa Al-Quran. Berarti posisi keempat ini sama wudhu dengan jinabat. Li'annahu a'dhamu minal masi wa haramun bil qiyasin illa walau qala Nawawi sawa'un biham jumlatu bi ghulabil arafah. Menurut Imam Nawawi, jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak hukumnya sama. Satu Quran atau satu helai mushaf Al-Quran hukumnya sama. Berarti orang yang belum mandi besar tidak boleh membawa mushaf Al-Quran ataupun full 30 juz Al-Quran. Tapi kalau berjanji itu berarti boleh, karena itu bukan Al-Quran, itu sebuah kisah cerita seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah ini baru tambahan yang nomor 5. Yang nomor 5 khusus bagi orang yang mempunyai junub atau jinabat yang belum mandi. Wa khamisuha wal lubsu fil masjidi. Nah, orang yang batal wudunya masih boleh duduk di masjid. Tapi orang yang punya junub, orang yang belum mandi besar itu tidak boleh duduk di masjid. Paham? Tidak boleh duduk di masjid. Saya punya junub, kemudian belum mandi, kemudian saya duduk di dalam masjid, itu hukumnya haram. Nah ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bidhamil lam wa fatwa bimasdari labsu min babi sumi al-labas man muslim al-baligh ghaira nabi fil masjid ma akhraja ma min akhara bi khilafin ma idza lam yakun lahu al-bab wahidan. Itu bayam dukhul amdal bi bitu mainati. Para jamaah, andai kata duduknya kadar melebihi tumaknina itu berarti haram. Nah, itu duduk. Berarti kalau lewat boleh tidak? Boleh, karena tidak duduk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti yang nomor 5, orang yang punya junub tidak dibolehkan duduk di masjid. Musola sama saja ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini diteruskan walubsu fil masjid, yang terakhir yaitu wasa disuha yang nomor 6, qiraatil Quran. Orang yang punya junub tidak boleh baca Al-Quran. Kalau batal wudunya baca boleh nggak? Masih boleh, pasal jangan megang. Tapi bagi orang yang punya junub itu tidak boleh baca Al-Quran. Berarti kalau dipegangkan orang lain terus saya baca nggak boleh. Ada tulisan Al-Quran lalu dibaca, itu pun tidak boleh ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang para bapak dan ibu, lalu gimana untuk hafidhah? Orang-orang hafid ya, yang hafal Quran itu kan harus murojaah. Murojaah berarti mengulang-ulang bacaan supaya bacaannya tidak hilang. Artinya hafidhah, orang yang hafal Quran, perempuan yang hafal Quran berarti harus menjaga hafalannya dengan cara murojaah. Berarti kalau posisi perempuan itu lagi haid, posisi perempuan itu lagi mempunyai junub, bolehkah murojaah? Boleh, karena murojaah itu menghafal. Kalau membaca ada tulisannya, kalau menghafal ada tulisannya enggak? Tidak ada. Berarti bagi perempuan yang menjaga hafalan Al-Qur'annya, posisinya dia masih memiliki junub, belum mandi besar, sedangkan dia harus murojaah, maka boleh kalau
menghafal. Yang tidak boleh membaca. Ya, paham? Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasartu bi haramati sab'ati sunnah awal kanil qira'ah bil lati wa misli isyarat al-khul ayat kalam sumahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak dibolehkan terlebih dahulu bagi orang yang mempunyai junub, itu berarti 6. Tidak boleh sholat dulu sebelum mandi besar. Tidak boleh tawaf dulu sebelum mandi besar. Tidak boleh memegang Al-Quran. Tidak boleh membawa Al-Quran. Yang kelima, tidak boleh duduk di masjid sebelum dia mandi besar. Yang nomor 6 yaitu tidak boleh membaca Al-Quran sebelum dia mandi besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu faslun, satu bab sudah disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, bebas, mangga. Yang tidak disampaikan saat ini, yang lain, mangga. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya masalah wudhu sholat ya. Sepertinya kita ikut berjamaah sholat di masjid. Apakah itu sholat isya atau maghrib ataupun subuh. Nah, setelah itu, setelah sholat selesai, waktunya berdoa, waktunya wirid. Nah, kita tuh di waktu wirid itu batal wudhu, sepertinya keluar angin. Apakah bisa meneruskan wiridnya ataukah tidak? Mungkin itu saja yang saya sampaikan, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai masjid. Yang dimaksud dengan masjid itu apakah ruang utamanya saja ataukah ini teras termasuk juga, ataupun tempat di mana yang sudah dibuat untuk sholat itu adalah masjid, supaya nantinya tidak salah pengertian, barangkali nanti saya punya junub nih nggak boleh duduk di masjid gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, doa dulu ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari ibu, tatkala kita selesai sholat, maka kebiasaan kita adalah berzikir, baik berzikir bila khafi atau zikir bil jahr. Zikir dengan khafi itu berarti tidak mengeluarkan suara, atau zikir bil jahr dengan mengeluarkan suara. Itu kebiasaan kita kan seperti itu. Adapun posisi kita setelah sholat selesai lalu kita zikir, posisi di dalam perjalanan zikir kita itu batal wudhunya, maka kita itu harus wudhu lagi atau meneruskan zikir tersebut ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
kitab yang dibaca pada saat ini bahwa ketika kita batal wudhunya itu tidak boleh melakukan 4. 1, sholat. Berarti kalau posisi lagi sholat batal wudhunya, berarti sholatnya batal. Yang kedua, tawaf. Kita lagi tawaf kemudian keluar angin, berarti tawafnya batal. Kita wudhu. Yang ketiga yaitu masul Quran, memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran. Berarti mushaf itu lembaran, ya, lembaran. Berarti lembarannya nggak boleh, apalagi Qurannya, kan seperti itu. Yang keempat yaitu wahamluhu, membawa Al-Quran, mushaf atau Al-Quran itu bagi orang yang batal wudhunya. Selain daripada itu berarti boleh, ya. Kalau dilihat dari kebolehan itu boleh. Tapi kalau dilihat dari keabdolan, ya, keabdolan kita itu menghadap kepada zat yang maha suci, kan seperti itu. Kita menghadap, memuji zat yang maha suci, zat yang maha bersih, zat yang serba maha. Kok kenapa kita itu orang yang banyak dosa, ya? Karena manusia itu sudah dinaskan oleh Allah di dalam sebagian ayat, wa khuliqal insana dha'ifa, kata Allah, dan aku telah ciptakan manusia itu lemah, tidak memiliki apa-apa. Kekuatan dari Allah, ilmu dari Allah, semuanya dari Allah. Buktinya ilmu dari Allah. Banyak orang pintar tatkala di tengah-tengah perjalanan dia lupa. Lupa itu berarti blank ilmunya, berarti dia kosong. Berarti wa khuliqal insana dha'ifa, Allah telah ciptakan manusia itu lemah, tidak memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Sudah kitanya lemah, sudah kitanya banyak dosa, kita ngadep Allah, ternyata posisinya tidak suci. Paham kan Bu ya? Berarti kalau menurut Abdoliyah itu lebih baik ibu berwudu kembali. Tapi boleh tidak kalau tidak berwudu? Boleh, karena orang yang batal wudunya itu cuman tidak dibolehkan melakukan yang 4. Paham kan Ibu, Bapak? Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang namanya ibadah itu dilihat dari nas boleh atau tidak, kemudian dilihat dari kebiasaan, juga dilihat dari keumuman. Dari keumuman. Contoh ya, para Bapak Ibu, yang kita jelaskan tadi, watawaf. Tawaf itu kata Imam Hakim, at-tawaf kas-sholat. Tawaf itu hukumnya seperti sholat. Fisatrin wa tohara, di dalam nutup aurat dan di dalam bersuci. Sholat kaum laki-laki auratnya sampai mana? Baina surah warubah, kan cuma segini. Bukan ini jadi tutup, ini dah bolong, ini dah ditutup, bukan, dari sini sampai sini. Nah, sini sampai sini. Ini auratnya laki-laki. Makanya banyak anak muda ya yang pakai kaosnya jangkis, pakai celananya bawah pinggang, kemudian ruku. Ini garisan celengan nih agak terlihat, sampai sujud celengannya terlihat banget. Itu batal nggak? Batal. Kalau tidak satrun halan, kalau tidak segera ditutup, itu batal. Ya mungkin kalau ibu-ibu belum pernah lihat, bapak-bapak mungkin
Sering seperti itu. Saya juga sering. Ya Allah, lagi sholat tapi di dalam hati ya Allah. Ya kalau mengucap ya Allah kan sholatnya batal. Makanya saya pernah lagi sekolah dulu KKN di Husnul Khotimah. Husnul Khotimah berarti di Kuningan. Ternyata sholat itu harus pakai sabuk. Harus pakai sabuk. Saat itu. Kenapa bisanya tahun 99 pakai sabuk? Dengan tujuan supaya posisi begini ini tidak ketarik. Sebab kalau bajunya bahan dari tisu, tidak pakai kaos dalam, ya pakai kaos dalam, kemudian pakai sarungnya agak ke bawah, posisi begini khawatir kena kipas ini naik. Nah, ini berarti putar. Kembali, berarti laki-laki auratnya sampai mana? Pusar sampai lutut. Lalu ada Pak Ustadz ngimami, imami. Dia pakai kaos oblong, kaos dalam sama sarung. Ngimami secara fikih sah tidak? Sah. Karena pakai kaos dalam sih. Terus pakai sarung sampai sini. Berarti tertutup nggak pusar sampai lututnya? Tertutup. Tapi pantas tidak? Tidak pantas. Saat ini imamnya saudara Mulyamin, lalu pakai kaos oblong segini, silet. Kira-kira jamaah bagaimana? Wah, lekas kapan ya? Seperti itu kan? Nah, jadi ibadah itu selain fikih juga akhlak. Ya, seperti itu. Akhlak, tata krama, budi pekerti dan keumuman yang ada di daerah tersebut. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masjid. Ya, masjid. Di dalam Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah. Ya. Di Al-Qur'an cuman ada masjid. Maka katanya di daerah Arab semuanya namanya masjid. Cuman ada masjid jami', ada masjid biasa. Kalau masjid jami digunakan untuk sholat Jumat. Tapi kalau masjid biasa tidak digunakan untuk sholat Jumat. Itu di daerah Arab. Paham ya? Adapun masjid, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya nanya ke bapak dan ibu semua. Masjid Al-Fitro, yang namanya Masjid Al-Fitro dari mana sampai mana? Halo? Apakah ini disebut dengan lapangan Al-Fitro? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu mau nggak kalau ini disebut lapangan Al-Fitro? Tidak mungkin mau. Tapi bapak ibu bilangnya apa ini? Hah? Teras apa? Teras masjid tetap. Ya kan? Tetap masjid. Nah, kalau jalan itu jalan raya kan dulu. Ya kan seperti itu. Ya ada nggak? Itu jalan Al-Fitro? Tidak ada kan? Itu jalan di depan Masjid Al-Fitro. Paham kan kira-kira? Nah, ketika posisi jamaah meledak, ya meledak, seperti tarawih hari pertama, sampai ke sana-sana tuh, ya contoh ya, itu berarti fi kulli ardillah masjidun, di mana bumi Allah itu semuanya masjid. Ketika itu digunakan untuk sholat, jalan itu boleh tidak? Boleh. Berarti saat digunakan untuk sholat itu namanya masjid. Ketika fungsinya sudah ditarik kembali, berarti itu namanya jalan umum. Paham nggak? Nah, jadi makanya ketika nanya masjid itu bagian dalam saja atau bagian luar juga, saya nanya ke pengurus kan, mau tidak ini dinamakan teras Grage Mall? Hah? Mau nggak? Nggak mau. Bilangnya apa? Teras masjid. Berarti masjid bukan? Masjid. Berarti yang namanya masjid adalah seluruh masjid. Paham nggak?
Ya sama para jamaah, pernah saya sampaikan, nasib kertas beda kan? Ada kertas yang ditulis di dalamnya ada tulisan Al-Quran, nasib kertas itu bahagia mulia. Shadaqallahul adzim. Cium lagi, dicium orang cantik, dicium orang ganteng, dicium orang jelek. Shadaqallahul adzim, cium lagi. So kalau nasib kertas yang buat bungkus gorengan, setelah makan selesai dibuang. Nah, itu nasib kertas. Nasib bumi juga sama. Tuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berarti masjid itu batasannya mana? Masjid itu berarti pembangunan yang sudah diniatkan buat masjid, itu berarti namanya masjid. Ada bagian dalam, ada bagian luar. Ada ruangan inti, ada ruangan teras. Tapi nanya, yang teras juga namanya masjid bukan? Masjid. Nah, kalau bapak ibu mau bukan masjid ini sih bukan, tapi terasnya siapa? Mau nggak pengurus? Tidak mungkin mau. Tetap ini namanya teras Masjid Al-Fitrah. Berarti masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paham kira-kira? Halo? Paham? Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, musola itu sama. Musola tempat salat, masjid tempat sujud, sholat. Yes, karena masjid berasal dari sajadah yasjudu masjidah, yaitu tempat sujud. Kalau musola tempat sholat. Musola berarti tempat sholat, masjid tempat sujud. Kalau orang sujud itu pasti lagi sholat. Orang sholat pasti akan sujud. Sama tidak? Ya, jadi jangan pusing-pusing. Bapak ibu sering sholat sunat tahiyatul masjid, pas dia sholatnya di musola. Jadi saya harus lihatnya gimana? Usolli sunatan tahiyatul musola. Jangan, udah usolli sunatan tahiyatul masjid. Sudah paham? Ya iya, tetap masjid, jangan tahiyatul musola, karena musola tidak ada di dalam Al-Quran. Wa ya'muru masajidallah, kita meramaikan masjidnya Allah. Karena di tanah Jawa ada masjid, ada musola, ada suro, ada langgar, macam-macam, tapi itu fungsinya sama. Bisa belum? Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tentang ucapan kalimat, itu berarti sama-sama kita pelajari supaya kita tidak terperosot dalam ucapan ya. So, barangkali ada yang bertanya lagi sebelum bisa, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai junub Pak Ustadz. Umpamanya kalau junub dulu mungkin nggak boleh ke masjid karena belum ada, khusus buat perempuan mungkin belum ada pembalut karena takut netes mungkin ya Pak Ustadz. Mungkin kalau sekarang umpamanya ada ibu guru ngaji lagi dalam keadaan haid, apakah masih bisa mengajar ngajinya tanpa memegang Al-Quran Pak Ustadz? Tapi tempatnya berada dalam masjid Pak Ustadz. Mungkin itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ustaz mau nanya, kalau masalah junub ini kan ada orang yang menanyakan bagaimana kalau lagi junub terusan orang itu sisir rambut, apakah rambut yang jatuh yang lepas dari badannya itu diikut sertakan untuk dibasahin atau gimana, atau dibiarkan saja? Karena ada orang yang mengatakan nanti di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban gitu. Dan yang kedua, ini masalah masjid. Ada masjid yang di atasnya bisa buat sholat dan di bawahnya itu bisa untuk jalan raya.
Nah itu posisinya, jadi kalau misalnya ada orang lagi junub, apakah itu nggak boleh di bawahnya itu berdiri atau duduk atau bagaimana? Karena ada masjid yang di atasnya itu didak, di atasnya bisa buat sholat, di bawahnya itu bisa buat lalu lalang orang gitu, buat lewat. Ya, terima kasih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya angel-angel ya. Para jamaah yang pertama yaitu tadi nyampaikan ketika dulu di dalam fikih ya, dalam fikih ada salah satu yang diharamkan yaitu wal mururu fil masjid lil haid ya. Diharamkan lewat bagi orang yang sedang posisinya haid. Tapi di situ kalimatnya ada penjelasan in khafat talwisahu. Kalau dia khawatir darahnya akan netes. In khafat talwisahu. Berarti ketika dia posisinya tidak khawatir darah itu netes, berarti itu boleh. Pernah saya sampaikan sebelum ibu-ibu lahir nih, ibu-ibu yang sudah sepuh lahir nih, dulu belum musim pembalut bu, ya, jadi pakainya kaos dalam. Nah, kaos dalam, karena 15 hari kaos dalam habis. Jadinya apa? Seadanya. Ternyata oli celana pendek dari anak kang beli dinggo. Ternyata ngelempitnya salah, ngelipetnya salah. Posisi seleting ada di depan. Sakitnya minta ampun itu bu. Cekit lagi dulu ya dulu. Nah sekarang sudah musim pembalut anti tembus ya. Yang posisi sponsornya kakinya ke atas, ke samping, nah jonglot, bebas seharian tidak tembus. Nah itu berarti hukum dari wal mururu bagi orang yang haid itu berarti boleh, karena kalimatnya in khafat talwisahu. Ketika orang tersebut khawatir netes. Sekarang sudah modern, sudah ada pembalut yang kuat, tidak mungkin netes. Berarti bagi ustazah itu berarti boleh seperti itu. Yang kedua, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika posisi perempuan, makanya perempuan itu ketika haid itu tidak boleh berhias, bersolek, nggak boleh bu, ya, nggak boleh. Makanya setelah tidak boleh, maka ada penjelasan yang lain buat tolak. Seorang perempuan yang lagi haid posisinya tidak boleh diceraikan, haram. Karena posisi perempuan itu supaya suami tidak tertarik pada saya, maka saya tidak bersolek. Ya, beli bengesan, bedakan, kinclong lah. Nah, ke suami tertarik. Sedangkan perempuan yang sedang haid tidak boleh diistimna, dialap suka, diambil hikmahnya dari pusar sampai lutut. Itu tidak boleh. Maka zaman dulu ketika sisiran perempuan dikumpulin sampai 15 hari banyak satu plastik. Nah seperti itu, karena posisi rambut ini berarti sedang punya hadas. Maka ketika mandi, si rambut ini dimandikan bersama seperti itu. Itu kehati-hatian orang yang memegang agama. Itu kehati-hatian. Kemudian ke pertanyaan junub. Ketika junub, mudah-mudahan adik-adik nggak dengar. Ketika junub, posisi ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya terasa enak semua.
berarti semuanya menikmati. Berarti posisi yang nempel tatkala proses keluar junub itu berarti si bagian tubuh kita memiliki junub. Maka ketika kita mandi semuanya ikut mandi. Kehati-hatian ketika disisir karena belum saatnya mandi, belum kiyang, ntar aja agak siang sedikit mandinya. Ketika sisiran jatuh dikumpulin, ikut mandi. Kehati-hatian. Yang ketiga tentang masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, ini masjid. Ya, masjid. Bisa belum? Belum. Masjid. Ketika masjid, lalu masjid itu dibagi-bagi. Halo Bapak Ibu, dibagi-bagi. Sebelah situ kamar wudhu, di situ kamar mandi, di situ WC. Apakah di situ disebut masjid? Halo? Itu disebut kamar mandi, ya kan? Bukan disebut itu masjid. Kamar mandi milik siapa? Milik masjid. Tapi posisinya masjid bukan. Kamar mandi. Di situ kan mandi, pipis, segala macam ya kan? Nah, mungkin di situ ada ketika masuk di kamar WC itu, kamar khola itu, posisi dia lagi men atau punya junub. Ya, sama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, Isya. Ketika posisi ini masjid itu di atasnya didak, kemudian buat jalan. Berarti yang namanya masjid itu di atas atau di bawah? Di atas. Ini masjidnya didak, ya, dibikin jalan, taman rekreasi, sehingga banyak orang yang jalan-jalan di atas masjid, ya kan? Nah, tapi yang namanya masjidnya kan di bawah, ya kan? Di atasnya berarti bukan masjid, karena sudah dinamakan taman rekreasi atau jalan umum. Ternyata di taman rekreasi itu ada nongkrong perempuan yang belum junub, ada laki-laki yang nongkrong belum junub. Boleh atau tidak? Itu sih boleh, karena di situ sudah ditetapkan itu adalah jalan. Itu ditetapkan sebagai taman wisata. Masjidnya ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh di sumber kan begitu, naik di atasnya masjid, di bawahnya perkantoran. Berarti di dalam perkantoran itu, masuk ke dalam kantor itu, berarti posisi kita punya junub pun tidak apa-apa, karena tidak dinaskan sebagai masjidnya di atas atau dibalik. Seperti itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Ntar disambung Selasa depan. Mudah-mudahan sehat semua, mendapatkan satu keniatan yang baik semua. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kemanfaatan ilmu oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.